Baik Ibu, nama saya Yermis Indra Gunawan. Saya dari kelas 2020H. Pada saat ini, saya akan menjawab soal ujian strategi pembelajaran. Soal yang pertama, yaitu bagian A, hal utama dalam sebuah pembelajaran. Menurut saya, hal utama dalam sebuah pembelajaran adalah tujuan pembelajaran. Jika tujuan pembelajaran tercapai, maka pembelajaran itu efektif dan berhasil. Tetapi jika pembelajaran tidak tercapai, maka pembelajaran itu akan tidak efektif. Di sini, bagaimana cara guru untuk mencapai tujuan pembelajaran? Maka dari itu, guru melakukan berbagai strategi pembelajaran supaya tujuan pembelajaran akan efektif. Bagian B, jelaskan konsep dan hakikat pembelajaran berdasarkan gambar berikut. Menurut saya, dari gambar tersebut, strategi pembelajaran adalah rencana cermat dan teliti yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan. Dari gambar tersebut sangat erat berhubungan dengan materi apa yang saya ajarkan, supaya anak didik menerima dan memahami materi ini, strategi apa yang saya lakukan. Yang kedua, dari gambar tersebut strategi pembelajaran adalah garis besar mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi di sini strategi belajar adalah kegiatan yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jika belajar mengacu pada siswa, maka belajar mengacu pada pendidik. Soal nomor 2, bagian A, jelaskan pemahaman tentang hakikat belajar mengajar. Yang pertama, belajar dan mengajar adalah hakikatnya adalah suatu proses yang terpadu dalam suatu kegiatan, yaitu proses interaksi atau hubungan timbal balik antar guru dengan siswa pada saat pengajaran berlangsung. Yang kedua, belajar mengajar sebagai suatu proses di dalamnya harus terdapat 4 unsur utama, yaitu ada tujuan, yang kedua bahan atau materi pengajaran, yang ketiga metode dan alat pengajaran, serta evaluasi penilaian. Bagian ketiga, keempat unsur tersebut tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, tujuan dalam proses belajar mengajar merupakan langkah pertama yang harus diterapkan. Tujuan ini pada dasarnya merupakan tingkah laku dan kemampuan-kemampuan yang harus dicapai dan dimiliki pada siswa setelah menyelesaikan pengalaman dan kegiatan belajar mengajar. Soal bagian B nomor 2, klasifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama, klasifikasi ini dapat ditinjau dari beberapa hal, yaitu dilihat dari peraturan guru, yang kedua dilihat dari hubungan guru dan peserta didik, yang ketiga dilihat dari siswa. Klasifikasi ditinjau dari segi struktur peristiwa belajar mengajar, yaitu yang pertama, struktur belajar mengajar bersifat tertutup, yang kedua, struktur belajar mengajar yang bersifat terbuka. Ditinjau dari peranan guru dan siswa, yaitu yang pertama strategi belajar mengajar ekspositorik, dan yang kedua strategi belajar mengajar heuristik. Ditinjau dari proses pengolahan pesan dibedakan. Yang pertama, strategi belajar mengajar yang sifatnya deduktif, yang artinya belajar mengajar dari umum ke khusus. Yang kedua, strategi belajar yang mengajar yang sifatnya induktif, yang artinya belajar mengajar dari khusus ke umum. Yang berikutnya, ditinjau dari tujuan belajar dibedakan menjadi yang pertama keterampilan intelektual, yang kedua strategi kognitif, yang ketiga informasi verbal, yang keempat keterampilan motorik. Soal yang ketiga, berdasarkan penjelasan dari video yang saya menonton, macam-macam strategi pembelajaran. Jawab, yang pertama strategi discovery learning, yaitu teori belajar yang didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang terjadi bila pelajar tidak disajikan dengan pembelajaran dalam bentuk finalnya, tetapi diharapkan mengorganisasikan sendiri. Yang kedua, strategi inquiry learning adalah didefinisikan oleh Piaget sebagai pembelajaran yang mempersiapkan situasi bagi anak untuk melakukan eksperimen sendiri. Yang ketiga, strategi problem learning. Strategi problem learning adalah metode pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan
keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Yang keempat, strategi project based learning. Strategi project based learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk belajar. Yang kelima, strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Soal nomor 4, berdasarkan video tersebut, jelaskan perbedaan ketiga pendekatan yang dijelaskan dalam video. Menurut saya, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan inquiry discovery approach. Dalam pendekatan ini, guru menyajikan bahwa materi pelajaran tidak dalam bentuk yang final atau hasil akhir, tetapi para siswa atau peserta didik diberi kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Pada dasarnya, pendekatan ini yaitu yang menyelesaikan masalah adalah siswa itu sendiri. Yang kedua, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan expository. Pendekatan expository adalah menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada siswa. Artinya, melalui pendekatan ini, guru dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Dalam pendekatan expository ini, proses belajar mengajar dilakukan dengan jalan guru menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematik, dan lengkap, sehingga para siswa tinggal menyimak dan mencermati saja secara tertib dan teratur. Pendekatan yang keempat, pendekatan mastery learning. Sedangkan pada pendekatan ini, proses belajar mengajar dengan menitik beratkan pada penugasan materi atau bahan ajar pelajar secara tuntas pada diri siswa. Di sini siswa dituntut untuk menguasai materi 90% dan tuntas. Berbeda dengan pendekatan expository yang dimana pendekatan expository itu yang menjadi pusat pembelajaran adalah guru. Soal nomor 5. Sebut dan jelaskan kembali 11 jenis metode. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran yang bersifat konvensional yang dimana guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini selalu mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswa untuk belajar memecahkan masalah. Penerapan metode diskusi ini biasanya dilakukan membuat kelompok diskusi yang bertugas membahaskan sebuah masalah. Yang ketiga, metode demonstrasi, yaitu metode ini metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswa bisa lihat dan memperhatikan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi memang lebih menarik serta membuat siswa lebih fokus pada materi pembelajaran. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ini mirip dengan metode ceramah pada umumnya, tetapi untuk metode ceramah plus biasanya disertai metode lainnya saat menyampaikan materi seperti diskusi tanya jawab, demonstrasi, dan latihan atau feedback antara pengajar dan murid. Yang kelima, metode resitasi. Metode resitasi biasanya mengharuskan siswa membuat sebuah resume atau ringkasan tentang materi yang telah disampaikan oleh guru, di mana ringkasan tersebut ditulis pada kertas menggunakan kata-kata dari siswa sendiri. Yang keenam, metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam. Yang ketujuh, metode karya wisata. Para metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun penerapan metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru. Yang kedelapan, metode latihan. Metode ini metode pembelajaran yang dilakukan dengan meneliti
dengan melatih keterampilan kepada siswa dengan merancang, memanfaatkan atau membuat sesuatu. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini akan dirancangkan agar mampu membuat sebuah proyek yang nantinya akan diteliti, dapat berupa perancang skema, grafik, dan lainnya. Yang kesembilan, metode perancangan. Pada metode ini yang ke-10, metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Tetapi debat tersebut dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Yang ke-11, metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan. Bagaimana terjadinya serta penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa biasa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Baik Ibu, itu menurut saya jawaban atas soal ujiannya. Sekian dan terima kasih.